Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maja. Saya dari TI 4708 dengan nomor NIM 1021233030. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran OR2 ini yang berjudul Stage Coach Problem. Oke, mungkin kita langsung saja yang pertama, halaman pertama. Jadi di sini masalah stage coach adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini dapat menyangkut seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu akan membutuhkan perjalanan dengan kereta kuda melalui negara yang tidak stabil, di mana ada bahaya serius diserang oleh perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya tetap, ia memiliki banyak pilihan tentang negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian untuk dilalui dalam perjalanan. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap kereta kuda diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke tujuannya di negara bagian J, California. Jadi, selanjutnya pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana, yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdas untuk untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta kuda karena biaya polis untuk mengambil kereta kuda tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keamanan lari itu. Rute teraman harus yang memiliki polis asuransi jiwa yang total termurah. Biaya untuk pijakan standar pada kereta kuda yang berjalan dari negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah contohnya. Dan ini adalah sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta kuda yang disajikan di bawah ini. Ini adalah sistem jalan serta biaya untuk kita mengetahui masalah kereta kuda. Ini sudah disajikan di sini. Terus selanjutnya itu ada solving the problem. Dan di solving problem ini, pertama mereka itu memperhatikan bahwa pendekatan picik untuk memilih lari termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti eh, Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Namun, berkorban sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, AF secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Namun, jumlah rute yang mungkin besar 18 dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute. Bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan yang lengkap atau penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya, sampai masalah asli diselesaikan secara keseluruhan.
Untuk soal untuk soal kereta kuda, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil terlebih dahulu, di mana um, pencari keberuntungan itu hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi, yaitu lari kereta kuda yang harus ditempuh. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaannya saat ini, apapun itu, ke tujuan utamanya, keadaan J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Kita yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini sebagai berikut. Ini adalah pendekat penerapan pendekatannya, mana formulasinya membiarkan variabel keputusan n sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n. Lari kereta kuda ke n yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A menuju X1, menuju X2, menuju X3, menuju X4, di mana X4 menuju C. Terus Fn SXN menjadi total biaya keseluruhan polis terbaik untuk tahapan yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan berada di dalam keadaan S, siap untuk memulai tahap N dan membeli XN sebagai tujuan langsung. Diberikan S dan N, biarkan XN untuk menunjukkan nilai XN-nya yang meminimaliskan Fn SXN dan biarkan Fn. Fn S sama dengan min Fn SXN sama dengan Fn X SXN. Dan juga selanjutnya ini formulasi dari nilai C. Nilai dari CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan mengatur I sama dengan S. Keadaan saat ini dan J sama dengan XN tujuan langsung. Karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada tahap akhir 4, F, F5 J sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menemukan F, F1A dan rute yang sesuai pemrograman dinamis, menemukannya dengan secara berturut-turut menemukan F4 eh, F4S, F3S, F2S untuk masing-masing kemungkinan status S dan kemudian menggunakan F2S untuk menyelesaikan F1A. Selanjutnya ini ada prosedur solusi tahap 4, yang mana ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi untuk pergi, S sama dengan 4, rutenya setelahnya sebelumnya ditentukan oleh keadaannya saat ini, S baik H atau I, dan tujuannya akhirnya X4 sama dengan J. Jadi rute untuk lari kereta kuda terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4 S sama dengan F4 SJ sama dengan CSJ, solusi langsung untuk masalah N4 N4. Jadi ini adalah N4-nya. Selanjutnya ini adalah prosedur dari solusi tahap 3, di mana ketika pencari keberuntungan ini memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3. Prosedur solusi membutuhkan beberapa perhitungan, misalnya pencari keberuntungan berada dalam keadaan F, kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, dia selanjutnya harus pergi ke keadaan H atau I dengan biaya yang langsung masing-masing CFH sama dengan 6 atau CFI sama dengan 3. Nah, jika dia itu memiliki keadaan H biaya, tambahan minimum setelah dia mencapai di sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4H sama dengan 3, seperti yang ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya jika di keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Gantinya total biaya
ganti gantinya total biayanya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang lebih kecil. Oleh karena itu pilihannya optimal adalah yang terakhir ini X3 sama dengan I karena memberikan biaya minimum F3F. Jadi seperti ini F ke H 6 ditambah 3 adalah 9 dan F ke I adalah 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi kita mengambil nilai minimum dari hasil penjumlahan antara FH dan FI. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa FI ini memiliki nilai yang paling minimum yaitu 7. Sedangkan FH adalah nilainya adalah 9. Maka FI lebih kecil yaitu 7. Lanjut selanjutnya, ini adalah prosedur solusi tahap 3. Di sini adalah perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda mulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap tersisa. Coba lanjutkan secara grafis dan aljabar menggabungkan nilai J, I, J dan untuk memverifikasi hasil lengkap berikut F. Selanjutnya, ini adalah prosedur solusi tahap 2. Ini adalah solusi tahap 2. Solusi untuk masalah tahap kedua N2 di mana ada 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini F2 sama dengan X2 sama dengan F3 misalkan mencari keberuntungan berada dalam keadaan C seperti yang ada di gambar bawah ini. Ini adalah contohnya. Maaf. Ini adalah contohnya. Dan selanjutnya ini adalah prosedur solusi tahap satu. Beralih ke masalah tahap pertama, N sama dengan 1. Dengan keempat tahap yang tersisa, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal, S sama dengan A. Seperti yang digambarkan pada bawah ini, perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk 3 alternatif untuk tujuan langsung. Yang mana kita ketahui B-nya adalah 13, C-nya 11, D-nya 11. Di sini selanjutnya itu kesimpulan yang mana solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang itu dapat diidentifikasikan dari 4 tabel. Hasil untuk soal hasil untuk soal N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan harus pergi pada awalnya ke keadaan C atau ke keadaan D. Misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah pada masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E. Dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah A menuju ke C menuju ke E menuju ke H, dan H menuju ke C. Memilih X1 sama dengan D mengarah ke dua rute optimal lainnya, yaitu A menuju ke D menuju ke E menuju ke H menuju ke J, dan A menuju ke D menuju ke F menuju ke I, dan I menuju ke J. Semuanya itu menghasilkan total biaya F1 A sama dengan 11. Dan ini adalah solusinya, bisa kita lihat, ini adalah solusi, dan terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.